dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Selamat malam para pemirsa, ketemu lagi di Hot Room dengan saya Hotman Paris. Deddy Mulyadi, Gubernur Jawa Barat yang dijuluki Gubernur Konten, baru-baru ini bikin kehebohan dengan wacana yang intinya kalau lu mau terima bansos, aku vasektomi kau, aku mandulin dulu kau, nggak tahu diri kau, udah miskin bikin anak melulu, ya. Pertanyaannya, apakah setimpal? Bansos kan hanya sekitar 2 atau 3 juta sebulan. Masa harus dimandulin? Dari segi agama bagaimana? Dari segi kesehatan bagaimana? Bagaimana juga dari segi hak asasi manusia? Apakah itu bukan penghinaan terhadap orang miskin? Inilah Hot Room. Vasektomi, imbalan bansos, solusi atau kontroversi? Belakangan ini, langkah dan rencana kebijakan yang diambil Gubernur Jawa Barat Deddy Mulyadi sering dianggap sensasional. Salah satu yang menjadi sorotan publik adalah soal vasektomi sebagai syarat bantuan sosial atau bansos. Wacana kebijakan tersebut menuai banyak polemik dan penolakan. Menteri Sosial Saifullah Yusuf merespon usulan tersebut harus dikaji lebih jauh, termasuk dari sudut pandang agama, hak asasi manusia, dan hal-hal yang terkait dengan aturan regulasi bansos. Bahkan beberapa pihak menilai bahwa vasektomi sebagai syarat terima bansos berpotensi diskriminatif. Apakah wacana kebijakan ini mampu terrealisasi? Lantas, bagaimana seharusnya negara mengatur kebijakan pengendalian populasi dan kemiskinan tanpa menyalahi hak asasi manusia? Pemirsa, kalau disuruh memilih vasektomi atau tetap laki-laki sejati normal atau kopi luwak, saya akan memilih kopi luwak hitam premium daripada aku dimandulin. Karena kopi luwak hitam premium ini membuat Hotman perkasa, daya ingatnya tinggi, walaupun sudah umur di KTP sudah kelewatan, tapi daya ingatnya seperti umur 30 berkat kopi luwak hitam premium. Aman di Labung. Halo Bapak Wakil Ketua DPRD Jawa Barat melalui Zoom Pak Surono. Halo Pak. Kedengaran Pak? Ya, kedengaran Bang. Oke. Aman Bang? Bagaimana pandangan Bapak dan sikap dari DPRD atas wacana dari Gubernur Jawa Barat yang mengatakan kalau mau terima bansos, aku mandulin dulu kau. Ya, hai orang miskin, ya, ku vasektomi dulu kau. Gimana Pak? Kok bikin anak melulu udah miskin gitu loh? Apakah setuju DPRD Jawa Barat? Ya, kembali Jawa Barat mengguncang Indonesia, bahkan mengguncang dunia dengan seorang gubernurnya. Dan Bang Hotman, Gubernur Jawa Barat, Gubernur Aing itu adalah gubernur konten ya, sesuai yang disampaikan oleh Gubernur Kalimantan Timur. Nah, sehingga apapun yang menjadi permasalahan itu diawali dengan wacana yang dibangun melalui media sosialnya. Nah, sehingga permasalahan vasektomi sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial di Jawa Barat ini belum dibicarakan secara resmi melalui rapat-rapat bersama dengan DPRD. Tapi okelah, kita merespon apa yang diwacanakan di media sosial. Tetapi berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan keluarga berencana ya, di situ kan sangat jelas bahwa pelayanan kontrasepsi secara paksa kepada siapapun dalam bentuk apapun bertentangan dengan hak asasi manusia dan pelakunya akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
Oke, itu dari sisi hukumnya. Jadi apabila vasektomi atau KB lah dikaitkan dengan bantuan sosial, maka ini bentuk pemaksaan yang dilarang oleh undang-undang. Nah, yang kedua, mungkin tadi yang disampaikan bahwa ini bertentangan juga dengan agama, khususnya Islam, di mana nanti mungkin dari MUI yang bisa menyampaikan secara jelas, tapi yang saya tahu, sidang sampai keempat, MUI membahas terkait dengan vasektomi, bahwa vasektomi ini masih dikategorikan sebagai alat ataupun upaya pencegahan kehamilan yang diharamkan. Oke, itu dari agama. Nah, yang ketiga terkait dengan yang disampaikan oleh Pak KDM bahwa ini tidak berkaitan dengan bansos yang digulirkan oleh pemerintah pusat, tapi oleh pemerintah Provinsi Jawa Barat. Saya cek, Bang, bantuan sosial di Jawa Barat itu hanya berkaitan dengan bantuan sosial kepada korban bencana. Tidak ada bantuan sosial jenis lainnya. Nah, sehingga kalau hanya kepada korban bencana, alangkah kejamnya negara ini apabila orang yang kena bencana lalu akan diberikan bantuan lalu dipotong dulu itunya. Nah, kejam sekali kan berarti. Nah, sehingga tentunya dari berbagai macam hal yang tadi disampaikan, apabila secara resmi misalnya ya KDM mengajak bicara ya melalui pembahasan di DPRD, saya sendiri dan teman-teman fraksi PD Perjuangan pasti akan menolak terkait dengan rencana kebijakan tersebut. Dan saya yakinkan juga fraksi lain juga pasti juga akan merespon negatif terkait dengan rencana. Jadi menurut Bapak kemungkinan besar DPRD akan menolak wacana dari gubernur konten tersebut. Tapi saya tidak yakin itu akan disampaikan ke DPRD. Saya tidak yakin. Karena apa? Karena seorang kepala daerah yang membuat kebijakan, membuat langkah-langkah yang bertentangan dengan undang-undang, maka sesuai dengan Undang-Undang 23 2014 tentang pemerintahan daerah, di mana ada pasal yang mengatur bahwa kewajiban kepala daerah tidak melanggar peraturan perundang-undangan dan konsekuensi apabila dilanggar maka dia bisa diberhentikan. Nah, sehingga saya sering katakan bahwa vasektomi ini hanya gimmick-gimmick saja bagi Deddy Mulyadi. Dia tidak akan berani juga akan memutuskan atau merancang sebuah peraturan yang menetapkan vasektomi itu sebagai syarat bagi penerima bantuan sosial. Jadi Bang Hotman, seperti Bang Hotman ya, yang penting viral, Bang. Oke, terima kasih. Yang penting viral. Setiap saat Deddy Mulyadi bikin terus kehebohan. Oke, Pak Asronin Niam, dari segi agama, apakah vasektomi itu dibenarkan nggak? Ya, terima kasih ya. Sebelum menjawab mengenai vasektomi dibenarkan atau tidak, saya kira ini menjadi momentum kita untuk mengarusutamakan komitmen mensejahterakan masyarakat, salah satunya dengan merencanakan kehidupan keluarga secara baik. Ya. Nah, keluarga berencana itu sebagai salah satu mekanisme perencanaan dan itu dibenarkan secara hukum, baik hukum agama maupun hukum positif kita. Ya. Akan tetapi mekanisme yang harus ditempuh di dalam keluarga berencana itu harus tepat, kemudian sesuai dengan ketentuan keagamaan. Vasektomi sebagai salah satu mekanisme di dalam keluarga berencana secara syar'i itu terlarang. Karena apa? Betul. Kenapa? Ini pembicaraannya sudah cukup lama, Bang. Mulai dari 1979. Ya. Kenapa? Ada dua mekanisme di dalam keluarga berencana, di dalam diskursus hukum Islam. Yang pertama ada namanya tangzimun nasli, pengaturan keturunan. Ya. Jadi kalau di zaman Nabi itu ada mekanisme pengaturan keturunan yang menjadi embrio di dalam kajian keluarga berencana. Ya, model koitus, kemudian azl ya di dalam bahasa agama, dan itu diterjemahkan dengan beberapa jenis alat kontrasepsi yang tidak bertentangan dengan prinsip syariah. Jenis yang kedua namanya tahdidun nasli,
membatasi keturunan yang muaranya adalah pemandulan serta mengubah fitrah kemanusiaan. Itu vasektomi. Vasektomi adalah salah satu jenis alat kontrasepsi yang muarannya adalah takkim, pemandulan tetap. Ya. Karena itu dihukumi haram kecuali nanti ada alasan-alasan syar'i. Misalnya kalau di perempuan ini kan seperti tubektomi ya. Ya. Ketika dia tidak ditubektomi, dia hamil akan membahayakan jiwanya. Nah itu Kalau lain laki? soal. Kalau Nah, laki? demikian juga ketika seseorang jika tidak dilakukan vasektomi bisa membahayakan jiwa, maka berlaku hukum khusus. Tetapi hukum umumnya dia terlarang. Nah, fatwa keagamaan itu bersifat dinamis, adaptif terhadap perkembangan teknologi juga, Jadi Bang. sampai sekarang dilarang atau tidak secara agama? 79 dilarang, kemudian ada informasi bahwa ada perubahan mekanisme Ya. dari yang sebelumnya diputus, kemudian diputus dan diikat, Ya. kemudian nanti suatu waktu bisa direkanalisasi. Jadi ada Akhirnya- kemungkinan secara agama sah. Akhirnya 2009 kita lakukan telaahan ulang. Ya. Kita panggil ahli, ada ahli urologi, ahli teman-teman di BKKBN. Pada saat diuji, apakah rekanalisasi itu menjamin terjadinya proses reproduksi kembali? Ternyata tidak. Itu 30%. Jadi kesimpulannya apa? Yes or no? Kesimpulannya tetap haram. Tetap haram. Kita istirahat dulu. Kita akan mendengar nanti Bapak Dr. Boyke. Apa sih vasektomi itu? Diapain sih laki-laki? Temu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Yap. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. Nyaman diminum. Temu lagi di Hot Room. Pak Boyke yang adalah ahli seksiologi. Saya katakan dia ahli seks, dia nggak mau gelar itu. Pertanyaannya, vasektomi itu diapain sih Pak? Ya. Apa kita yang ada nggak organ diambil? Coba gimana? Vasektomi Ya. itu laki-laki diapain? Jadi, Dikebiri bahasa. Salah tuh. Oh, itu salah. Jadi vasektomi itu hanya mengikat dan memotong saluran penghubung namanya vas deferens antara testis yang menghasilkan sperma sampai tidak bisa keluar. Jadi sperma tidak bisa keluar. Sperma tidak bisa keluar. Terus Tapi enaknya ingat, gimana? Sperma itu kan hanya 5% dari cairan-cairan semuanya yang dikeluarkan. Jadi nggak ada bedanya. Ya. Oke. Dan vasektomi ini sangat dikenal di India, di Cina, di mana-mana. Karena apa? Kita ingin mengatakan bahwa pria juga mesti ikut andil dong dalam keluarga berencana. Jadi vasektomi itu kepuasan laki-laki tidak ada yang berkurang. Tidak ada yang berkurang. Boleh juga nih ya. Nggak ada resiko ya? Tidak ada risiko. Oke. Ya. Dan kita juga harus menghormati perempuan. Ya. Perempuan itu sudah hamil, melahirkan, menyusui, mendidik anak. Mana peran laki-laki? Makanya di India, dimanapun mereka lebih laki-laki yang sayang sama istrinya, mereka mau melakukan Berapa vasektomi. lama untuk proses vasektomi? Vasektomi itu karena prosedurnya mudah, dia itu bisa dokter umum plus saja yang melakukannya, memotong kemudian mengikat, memotong kemudian Potong, mengikat. ikat? Ya, sudah begitu dia tunggu kurang lebih 8 minggu sampai 12 minggu karena masih ada sisa-sisa sperma supaya tidak terjadi kehamilan. Dan itu sama, keperkasaannya tetap sama. Kemudian juga jumlah cairannya hanya berkurang 5%. Kemudian juga keluarga menjadi lebih harmonis, tidak ada takut lagi bahwa istri akan terjadi kehamilan. Dan juga kepada pacar-pacar aman. Nah, aman. Tapi ingat, vasektomi tidak menjaga dari penyakit kelamin. Oh, tidak menjaga. Tidak menjaga. Nah ini orang selalu bilang, gue udah vasektomi, nggak apa-apa, gue seks bebas, nggak akan menghamil. Nggak akan menghamili, tapi tetap terkena penyakit kelamin. Jadi mitos-mitos ini yang harus dibenarkan. Dan jangan sampai orang sekarang di Indonesia jadi takut untuk melakukan vasektomi. Karena vasektomi itu adalah suatu tindakan, ya kalau seorang laki-laki ingin menyayangi Laki-laki pasangannya. Indonesia dari segi persentase Kurang ada dari berapa 1%. Kurang dari 1%. Beda dengan kurang dari 1%. Kenapa? Takut?
Karena takut, karena mitos-mitos yang berkembang. Takut mati gitu si Ucok. Bukan. Nah itu. Ya, padahal itu tidak benar. Testosteronnya tetap, semuanya tetap. Dan prosedurnya juga menjadi lebih mudah. Oke. Gitu loh. Apalagi kalau si istri ya, istri anaknya sudah banyak kan kasihan dia melahirkan melulu, ya sudah, saya aja lebih baik yang dilakukan vasektomi. Nah, kalau kita mau saya tidak membela KDM ya, Kang Deddy Mulyadi, tapi saya melihat cara beliau berpikir ini. Jawa Barat itu angka kelahirannya tinggi. Oke. Angka putus sekolahnya tinggi. Mungkin Kang Deddy ini mengharapkan bahwa uang bansos ini dapat dipakai untuk meningkatkan anak-anak yang sudah Tapi ada. worth it nggak? Seimbang nggak? Masa hanya gara-gara bansos 2 juta gua harus dibandulin? Tidak. Bansos kan paling 2 juta setahun. Iya, tidak sampai seperti itu. Tapi uang yang 2 juta ini kan baru, ini cara saya ingin menelusuri cara dia berpikir kan. Dengan uang 2 juta ini mudah-mudahan anak-anak yang sudah ada itu bisa mendapatkan pendidikan yang cukup. Karena Oke, apa? Pertanyaannya, untuk vasektomi berapa biayanya? Untuk vasektomi itu Kalau saya ke dokter kira-kira ya, berapa? Kalau di puskesmas itu bisa gratis. Ada di puskesmas? Ada, bisa. Ayo Dokter mari dah. kita berduyun-duyun ke puskesmas untuk vasektomi. Aman petualangan. Halo Bapak RK di mana? Oke, pertanyaan berikutnya kepada ahli HAM melalui jumpa Anis Hidayah. Halo Pak. Oh Ibu, sorry. Ibu ya. Bagaimana Bu dari segi HAM? Apakah vasektomi itu sebagai imbalan atas bansos melanggar HAM nggak? Silakan. Ya, terima kasih Bang Hotman. Jadi kalau dari perspektif HAM, vasektomi itu mesti memperhatikan prinsip-prinsip HAM ya. Artinya pertama memang karena ini merupakan bagian dari individual rights gitu ya, hak atas otonomi tubuh, maka penting untuk memperhatikan pertama tidak boleh dilakukan pemaksaan, bahwa itu merupakan kesukarelaan gitu ya, karena itu keputusan atas tubuh setiap orang gitu. Jadi kalau itu pemaksaan maka dikhawatirkan itu akan berpotensi melahirkan pelanggaran HAM, terutama adalah hak atas untuk tidak didiskriminasi, karena yang diwacanakan di Jawa Barat itu kan pemaksaan sebagai satu prasyarat untuk kemudian mendapatkan bansos gitu ya. Padahal ini kan dua hal yang berbeda, karena bansos itu kan bagian dari hak yang diterima oleh warga negara karena kondisi ekonomi di mana negara menyediakan gitu, dan sudah ada prasyaratnya gitu. Jadi kalau kemudian itu dijadikan sebagai satu prasyarat, ya tentu itu tidak boleh dari perspektif HAM gitu. Kemudian hal lain juga hak atas informasi yang memadai ya. Tadi kalau dari sisi vasektominya tentu banyak tinjauan ya, dari sisi kedokteran tadi Dr. Boyke juga sudah menjelaskan gitu, dan dari sisi positif misalnya soal keadilan gender tadi juga sudah disinggung bahwa sebenarnya kontrasepsi ini mengurangi beban perempuan gitu ya, karena selama ini kontrasepsi selalu dibebankan kepada perempuan gitu. Tetapi sekali lagi yang menjadi sorotan kami adalah pemaksaannya gitu, harusnya dilakukan secara sukarela karena ini menyangkut individual rights gitu, hak atas tubuh setiap orang, dan itu dilindungi, sehingga keputusan untuk melakukan vasektomi itu harusnya diambil secara sukarela dan juga memperhatikan asas-asas kesehatan gitu ya, asas-asas informasi yang memadai, tidak dipaksakan dan lain sebagainya. Tapi kan Bu, si laki tersebut ada pilihan mau bansos silahkan, tapi syaratnya ini, itu kan bukan paksaan, itu option, pilihan. Ya, pemaksaan dalam hal ini adalah tidak punya pilihan. Orang yang memang berhak untuk mendapatkan bansos karena kondisi ekonomi tidak bisa memilih, karena kalau tidak melakukan vasektomi maka dia tidak mendapat bansos. Artinya itu kan dalam kondisi tidak punya pilihan gitu. Dan dalam situasi itu masuk kategori pemaksaan gitu, sehingga memunculkan kenapa pemaksaan vasektominya hanya kepada kelompok tertentu, misalnya orang dengan ekonomi terbatas gitu ya, kelompok rentan gitu, yang ini melahirkan berpotensi melahirkan hak untuk tidak didiskriminasi gitu. Oh begitu. Jadi dari segi hak asasi manusia menurut Ibu total bertentangan.
Betul, karena dari aspek pemaksaannya ya, bukan soal vasektominya, tetapi pemaksaan vasektominya itu yang secara hak asasi manusia atau dalam perspektif hak asasi manusia tidak dibenarkan. Oke, terima kasih Pak Ahmad. Anda gimana? Anda udah vasektomi belum? Waduh, Hah? tidak Oh tidak. vasektomi. Kenapa? Karena begini, persoalannya ini bukan persoalan ini kaitannya sama bansos ya. Pertama saya bukan penerima bansos ya. Jadi nggak ada. Ada yang menarik ya. Misalkan tadi dokter mengatakan vasektomi itu aman, murah, efektif, efisien begitu ya. Tapi sebenarnya yang perlu ditinjau dalam perspektif kebijakan publik bahwa vasektomi ini adalah mengubah secara permanen. Kan sudah diputus dia tidak bisa disambung. Nggak bisa disambung lagi? Bisa disambung, namanya rekanalisasi. Bisa. Apalagi tadi keberhasilannya itu sekitar 30%. Dan mudah-mudahan, kalaupun vasektomi sekarang dengan teori-teori yang terbaru mungkin ditemukan alat yang baru hanya berupa cincin saja, keberhasilannya mungkin bisa lebih baik lagi. Kalau sudah vasektomi bisa nggak kembali? Bisa disambung lagi, 30% sambung lagi? keberhasilannya. Oke. Namanya adalah rekanalisasi. Bisa spontan, bisa dibantu lagi. Ya, Kemarin- tapi kemungkinannya Hanya di bawah 30% untuk balik, Artinya untuk di bawah hamil lagi. 30%. Dalam konteks Apanya? Untuk bisa berreproduksi kembali. Iya. Oh, di bawah 50%, hanya 30%. kejantanan berubah nggak? Apa? Kejantanan. Tidak, sama sekali. Dari tadi, kejantanan tidak ada perubahan apapun juga. Kalau kita kan nggak bicara mengenai kejantanan, Bang. Dalam perspektif kebijakan publik adalah apakah dibenarkan negara menukar hak tubuh masyarakat tertentu dengan iming-iming satu kebijakan yang sebetulnya adalah kewajiban negara. Ya. Tentunya kan tadi yang dijelaskan sama Ibu Ani misalkan itu melanggar HAM. Dan saya dalam perspektif kebijakan publik sangat benar bahwa itu adalah sebetulnya itu adalah insentif dalam ekonomi dan bukan paksaan. Tetapi yang jadi masalah adalah ketika ini adalah insentif ini kemudian menyangkut kepada hak seseorang akan tubuhnya, apalagi masyarakat tertentu. Tentunya nanti orang kaya juga akan bilang kalau begitu saya kaya, saya boleh punya anak banyak, terus saya dapat insentif dong. Sebagaimana orang miskin, dia punya anak dikit dapat insentif. Kan akan begitu kalau logika berbalik dalam kebijakan publiknya. Nah itu kan logika yang salah bahwa menggunakan instrumen keadilan sosial, bansos ini keadilan sosial, tetapi digunakan untuk solusi pengendalian anak. Itu sama sekali tidak relevan. Jadi menurut Anda Gubernur Konten Deddy Mulyadi salah total dan melanggar etika, serta berpikir kebijakan yang salah. Jadi berpikir struktural yang salah. Kenapa? Dianggap bahwa kemiskinan itu adalah karena jumlah anak banyak. Padahal dalam konteksnya Jawa Barat ya, bahwa belum tentu anaknya sedikit kemiskinan tidak jadi banyak karena ada persoalan struktural di situ. Bagaimana akses pendidikan di sana, bagaimana lapangan pekerjaan di sana. Jadi yang artinya banyak anak tidak otomatis miskin. Itu dia yang harus diluruskan. Oke, kita istirahat dulu, ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat, nyaman diminum. Ketemu lagi di Hot Room. Tadi sebelum datang ke Metro TV, saya mencari dulu kopi luwak. Karena saya itu kalau sudah makin kopi luwak, saraf kita itu dirangsang untuk konsentrasi bekerja. Sehingga sampai malam ini, sampai tengah malam, saya masih siap bekerja hanya gara-gara kopi luwak. Itulah yang membuat saya kerja keras. Akhirnya saya punya Lamborghini. Kopi luwak hitam premium. Majelis Ulama Indonesia sudah mengatakan tadi itu haram. Tapi kalau Pak Dokter bilang habis vasektomi bisa vasektominya dibatalkan, disambung lagi menjadi tidak haram. Ya, informasi itu juga sudah kita dengar. Dan ketika ada perubahan teknologi, ini memungkinkan untuk telaah ulang atas fatwa. Tadi sudah saya sampaikan, 79 dinyatakan haram karena memang ini muaranya adalah pemandulan tetap.
Kemudian 2009 ada informasi dari BKKBN hadir memberikan penjelasan mengenai perkembangan teknologi ini. Tetapi di dalam uji pada saat sidang fatwa ditegaskan sekalipun bisa direkanalisasi, tetapi probabilitasnya masih sangat rendah. Ya, Karena tetap bandul. karena rendahnya probabilitas ini nggak mampu mengubah hukum, ditambah lagi kondisi faktual di BKKBN sendiri masih menempatkan vasektomi itu di dalam apa yang disebut sebagai kontrasepsi pemandulan tetap. Artinya desainnya memang desain untuk kepentingan pemandulan tetap, tidak untuk kepentingan penyambungan kembali jika diinginkan. Ditambah lagi kondisi faktualnya, pada saat orang disosialisasi untuk vasektomi dibiayai, tetapi pada saat rekanalisasi tidak dibiayai dan biayanya cukup mahal. Sehingga kalau toh seandainya dalam kondisi tertentu orang telah vasektomi, kemudian dia menginginkan kembali untuk melakukan proses reproduksi, ini kemungkinannya kecil. Tadi itu 30%. Ditambah lagi biayanya relatif mahal. Relatif mahal. Karena itu fatwa 2009 itu menyatakan tetap haram. 2012 datang lagi nih. 2012 jadi 3 tahun berikutnya ada penjelasan katanya ada teknologi kembali yang lebih canggih nih. Baru kemudian diuji dan dibahas tempatnya ini nggak jauh-jauh dari tempatnya Kang Deddy nih. Tempatnya di pesantren Cipasung, Tasikmalaya. Berkumpullah di situ ulama fatwa tidak hanya dari Komisi Fatwa MUI, tapi lembaga fatwa ormas-ormas Islam se-Indonesia melakukan telaahan kembali, hukumnya tetap dinyatakan itu haram. Walaupun disambung lagi, tetapi begitu didalami, penyambungan kembali probabilitasnya masih tetap tadi itu posisi 30%. Ya. Kalau nanti seandainya seperti tadi kemungkinan yang disampaikan oleh Dr. Boyke, ini dokter anak saya ini. Ya. Jadi kalau toh nanti misalnya vasektominya hanya dengan cara mengikat saja, tinggal berikutnya kalau butuh dilepas, ya bisa jadi ini kemudian bisa mengubah hukum. Tetapi pengharaman vasektomi tidak sama dengan pengharaman keluarga berencana. Ini yang perlu dipahami. Jangan sampai kemudian isu ini merusak apa yang sudah didesain secara nasional, yang dipimpin oleh Presiden Prabowo, yang concern untuk mensejahterakan masyarakat, yang concern untuk kepentingan mengurangi kemiskinan, dirusak hanya persoalan komunikasi yang tidak baik ini. Akhirnya nanti bisa backfire. Orang nggak mau KB gitu. Hanya gara-gara isu ini. Sampai saat ini secara hukum Islam haram. Untuk vasektomi iya, tetapi untuk keluarga berencana dengan jenis-jenis tertentu itu bagian dari perencanaan di dalam konteks membangun keluarga dan itu dibenarkan secara Terima kasih Pak Surono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat. Halo Pak. Halo Pak. Jum. Ya, halo. Apakah memang kalau bajak anak itu bikin miskin? Kan tujuannya Pak Deddy jadi kan katanya kalau banyak anak miskin. Gimana Pak? Ya, Bang Hotman gini, BPS merilis ya, data penduduk miskin di Jawa Barat itu 3,6 juta. Dan kalau kita klasifikasikan banyak, tadi disampaikan misalnya kemiskinan struktural ya, akses pendidikan, akses kesehatan dan lain sebagainya, ya itu juga menjadi problem besar di Jawa Barat. Angka pengangguran yang hampir 2 juta, ya angka putus sekolah tadi juga sempat disampaikan tuh, yang hanya kelas 2, rata-ratanya kelas 2 SMP. Jadi banyak problem. Dan ini sama sekali menurut saya tidak berhubungan sama sekali dengan kebijakan yang diusulkan oleh KDM. Simpel saya ginilah, ya, pada saat bicara terkait dengan vasektomi, Menteri Sosial kan sudah menyampaikan bahwa vasektomi haram dan tidak mungkin akan merubah undang-undang terkait dengan penyaluran bansos, nggak mungkin nih. Nah, terus KDM bicara bahwa ini terkait dengan bansos provinsi. Tadi di awal sudah saya sampaikan, bansos provinsi itu yang terkait dengan bencana, Pak.
Kalau terkait dengan bencana hanya dapat sembako, sembakonya nilainya cuma 100.000 misalnya. Apakah adil bagi masyarakat hanya untuk mendapatkan sembako dengan nilai 100.000, terus harus dipaksa untuk melakukan vasektomi? Kan tidak adil. Nah, kalau ingin mengurangi angka kemiskinan, saya sih usulkan gini, 3,6 juta. Kasih saja tuh dari APBD, satu orang 2 juta. Itu cukup 7,4 triliun tuh. APBD Jawa Barat mungkin cukup tuh. Sama seperti yang disampaikan KDM di DKI. Kalau DKI ingin rakyatnya selalu sejahtera, katanya satu keluarga dikasih 10 juta. Nah, kita tidak perlu 10 juta. KDM kasih saja 3,6 juta rakyat itu masing-masing 2 juta. Itu sudah menghilangkan angka kemiskinan di Jawa Barat, Pak. Jadi Bapak mengatakan wacana dari Pak Kang Deddy Mulyadi itu benar-benar tanpa logika rasio apapun. Iya, dan tujuannya hanya viralitas saja di media sosial. Oh, jadi hanya pengen viral aja gitu? Betul, sama seperti pembongkaran bangunan di Puncak, ya kan? Itu kan hanya satu bangunan saja, itu pun milik BUMD. 11 bangunan lainnya cuma disegel, tidak dibongkar. Tapi tidak dilakukan hal yang sama, misalnya di Kabupaten Bandung, di Bandung Barat, di Subang, di Sumedang, di Kuningan, kan hanya itu. Terus masalah lainnya misalnya barak militer, ya, masuk barak militer. Ditentang habis-habisan oleh Bu Anies, oleh saya, oleh siapapun lah terkait dengan ahli pendidikan yang terkait dengan ahli pengasuhan anak misalnya. Dari 6 bulan sampai 1 tahun yang direncanakan, terakhir dirilis hanya 2 minggu saja masuk barak militernya. Dan itu pun pendidikan karakter, bukan pendidikan militer atau militer. Nah, sehingga menurut saya sekali lagi dari awal saya sampaikan ini hanya gimmick-gimmick saja supaya Deddy Mulyadi, KDM ini viral, dikenal oleh rakyat di Indonesia. Hanya itu. Jadi hanya saya. Pak Kang Deddy Mulyadi memang doyan viral. Gimana nih Pak Ahmad Nur? Deddy Mulyadi katanya doyan viral, gubernur konten. Saya kira kita beruntung juga ya punya diskursus seperti ini ya. Artinya kita bisa mengetahui kan ada satu kondisi di mana kita punya problem terkait mengenai jumlah penduduk, orang miskin, kemudian bansos. Saya kira ini satu hal yang positif ya melihatnya. Saya melihat sisi positifnya aja. Dan saya kira gini, saya ingin menambahkan ya bahwa kalau kita bicara mengenai kebijakan publik, harusnya negara tidak boleh memberikan satu insentif dengan cara menyerahkan hak tubuh manusianya. Apalagi yang diserahkan ini kan orang-orang miskin. Ini kan orang-orang yang termarginal. Kalau seandainya kita mau ingin menerapkan mengendalikan angka kelahiran, kan harusnya untuk semua orang. Saya kira KB itu kan untuk semua orang. Dan yang kedua adalah sifatnya bukan paksaan, tetapi dibangun atas dasar sukarela. Yang dipaksa ini kan kesannya kan, Anda udah vasektomi belum? Belum, nggak bisa bansos. Nah itu kan satu hal pemaksaan. Anda bayangkan Bang Hotman, seorang buruh lepas, dia pulang nggak bawa makanan. Kemudian dia dihadapkan bantuan Bapak ambil bansos aja, tapi Bapak harus vasektomi. Itu kan namanya pemaksaan dalam kebijakan publik, dan itu tidak baik. Yang kedua, kalau seandainya nanti dia menyesal karena dia di bawah tekanan, dia menyesal kemudian saya harus punya anak karena mungkin istrinya bercerai atau mungkin anaknya meninggal, anak-anak yang adanya. Kemudian dia ingin balik lagi, kan kemudian jadi persoalan buat negara. Mereka merasa, wah ini gimana? Mereka ingin balik lagi tapi nggak bisa. Dan saya kira banyak sekali lebih banyak mudaratnya dibandingkan manfaatnya. Terima kasih. Pak Boyke, jadi dari segi medis kedokteran, untuk KB itu mendingan mana? Apakah vasektomi atau KB dari pihak istri pakai spiral atau apa? Sebenarnya dua-duanya ya, kontab. Ya. Misalnya tubektomi itu juga kontab. Ya, kontrasepsi mantap sama dengan vasektomi. Cuman yang di sini ini adalah ajas keadilan tadi yang sempat disampaikan bahwa jangan semua KB itu dibebankan kepada wanita. Ya, kalau memang prianya udah saya udah cukup kok punya anak daripada kamu terus-terusan yang harus dilakukan udah melahirkan, menyusui, kemudian harus juga ikut KB tubektomi ya mendingan yang laki. Kan bagi suami dan istri. Bagaimana dengan laki-laki petualang seperti kasus Lisa LM? Apakah sangat aman bagi seperti aku ini? Ya,
sehingga tidak terkena dijerat oleh para perempuan karena pasti nggak bisa hamil gitu loh. Bagaimana untuk para pria petualang? Cocok nggak ini vasektomi? Pria petualang cocok saja ya? karena dia kan tidak bisa menghamili karena kan tidak ada sperma. Oke. Ya tetapi mesti ingat bahwa berpetualang dengan wanita itu vasektomi tidak menjamin terjadinya sexual transmitted diseases atau penyakit kelamin. Ya. Jadi Anda mau berpetualang silahkan saja, tapi tetap harus menggunakan pengaman. Jadi ada juga Bang Hotman, seorang ibu nih saya kenal tetangga saya, seorang ibu melarang suaminya malah vasektomi. Padahal bukan rasa Karena cinta. apa? Karena mungkin tidak tahu juga. Karena apa? Karena sang ibu ini khawatir suaminya akan menjadi suami yang liar. Saya Karena kira tidak punya. ini kan forum publik ya, permisivitas terhadap petualangan seksualitas saya kira juga nggak dibenarkan juga. Iya. Karena di situ ada aspek legalitas, baik aspek keagamaan maupun aspek aturan. Sehingga saya kira penting juga diedukasi kepada publik, bukan persoalan aman dari Aman sisi dan reproduksi, tetapi apakah legal atau tidak. Karena norma kita tidak hanya pada norma positif semata. Ada norma keagamaan yang itu menjadi salah satu value di dalam kehidupan masyarakat kita. Terima Saya kira kasih. ini penting. Norma hukum positif dan norma agama. Betul. Ketemu lagi di Hot Room. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. nyaman diminum. Dipersembahkan oleh Kopi Luwak, pelopor kopi nikmat. nyaman diminum. Di segmen terakhir ini tiap narsum ada waktu 1 menit membuat kesimpulan. Bapak Ono, Wakil Ketua DPRD Jawa Barat, apa kesimpulan Anda tentang bansos dan vasektomi ini? Silakan, 1 menit. Ya, yang pertama tentunya kita harus menghormati betul bahwa hukum positif itu ya terkait dengan masalah KB itu harus disesuaikan dengan agama. Nah, sehingga kita harus menghormati fatwa ulama. Yang kedua, kita juga punya hukum positif terkait dengan hak asasi manusia. Itu juga harus kita hormati betul. Nah, yang ketiga, bicara kemiskinan, banyak cara lain ya bagaimana mengentaskan kemiskinan melalui program-program dari Gubernur Jawa Barat. Dan yang terakhir, tetap saya tidak yakin KDM akan berani menjalankan kebijakan ini karena dia akan melawan undang-undang, melawan aktivis hak asasi manusia, melawan juga ulama. Jadi saya yakin KDM hanya gimmick saja menyampaikan terkait dengan fase hanya gimmick tersebut. saja, impossible. Ibu Anies gimana kesimpulannya? Ya, bahwa kebijakan yang dibuat untuk kepentingan publik itu harus dilandasi dengan kajian yang komprehensif ya, sehingga untuk meminimalisasi dampak-dampak yang akan ditimbulkan termasuk potensi pelanggaran HAM gitu. Nah, dalam konteks vasektomi sebagai satu pemaksaan itu di dalam Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2022 tentang tindak pidana kekerasan seksual itu juga dikategorisasi sebagai salah satu bentuk kekerasan seksual dan ada ancaman pidananya ya dalam Jadi pasal menurut 8, Ibu, kalau dipaksakan berarti Gubernur Jawa Barat melaksanakan tindakan kekerasan seksual, begitu? Ya, itu masuk kategori tindak pidana kekerasan seksual, diancam penjara 5 tahun dan denda 50 juta. Itu Undang-Undang TPKS sudah mengatur seperti itu, dan itu TPKS itu juga merupakan bagian dari pelanggaran hak asasi manusia gitu. Jadi kami Terima kasih Bu Anies. Jadi tetap melanggar hukum ya, melanggar HAM ya. Ya. Terima kasih Pak Boyke. Jadi menurut Pak Dokter yang bagus itu KB itu kayak gimana sih? Ya. Cewek atau cowok? Dua-duanya harus setara. Ya. Ya. Artinya kontak pada cowok, mantap itu adalah vasektomi, yang reversible adalah penggunaan kondom. Pil untuk pria belum ditemukan. Ya. Kalau untuk wanita, tubektomi itu kontrasepsi mantap. Ya. Kemudian ada spiral atau IUD, Ya. yaitu yang reversible, atau pil atau susuk ya atau suntik. Ya. Tapi dengan adanya diskusi ini, paling tidak masyarakat tahu bahwa
ada vasektomi yang bisa dipakai untuk pria dan bisa artinya berkeadilan buat wanita. Tanpa ada akibat apapun. Tanpa akibat Tanpa apapun. mengurangi kenikmatan. Tanpa mengurangi kenikmatan, dan keberhasilannya 99%, tanpa mengganggu keperkasaan. Dan tidak mahal. Dan tidak mahal. Terima kasih. Pak Ahmad Nur, gimana? Jadi kesimpulan Anda? Vasektomi untuk bansos adalah bukan solusi. Vasektomi bukan solusi untuk bansos. Bahkan itu merupakan pelanggaran etika. Pelanggaran dalam etika. Kebijakan pemerintah yang bagus. Ya. Untuk mesejahterakan rakyat, harusnya kita bicara mengentaskan kemiskinan struktural, Ya. bukan mengurangi jumlah anaknya. Bukankah Ya. kita ingat bahwa tidak ada bangsa yang besar dengan anak yang sedikit? Bangsa besar itu, bangsa hebat itu yang melakukan golden age. Artinya anak banyak bukan berarti akan membuat kemiskinan, begitu? Dan anak banyak itu sebetulnya baik buat ekonomi karena akan spending dalam terminologi ekonomi selama dia sejahtera. Oke. Persoalannya kan kita tidak sejahtera, tetapi kita tidak boleh memaksa. Apa yang jadi vasektomi menjadi bansos itu adalah paksaan yang tidak. Terima kasih. Pak Niam, dari segi agama. Terima kasih. Tolong jelas-jelas hitam putih. Tidak boleh, haram. Kita harus gimana? Menjadikan vasektomi sebagai syarat penerimaan bansos itu tidak sesuai syariah. Tidak sesuai sampai hari ini. Karena itu mengkaitkan bantuan sosial dengan syarat vasektomi, padahal itu terlarang, maka kebijakan itu harus dikoreksi. Ya. Dikoreksi untuk kepentingan yang lebih bagus. Tetapi kalau itu tetap dipaksakan, tidak boleh ditaati. Saya kira ini hal yang penting. Ya. Nah, pelajaran berikutnya, kebijakan publik itu harus didasarkan kepada kajian mendalam, kemudian pandangan stakeholders terkait, termasuk juga pandangan keagamaan. Karena itu Jadi apakah MUI siap untuk memberikan masukan-masukan agar keinginan kita untuk mensejahterakan masyarakat itu dapat tercapai tanpa hiruk pikuk yang kemudian bisa Apakah Bapak kontraproduktif. kasih saran kepada Pak Deddy Mulyadi jangan terlalu doyan bikin konten, bagaimana? Beliau itu kan sebagai ulil amri, Ya. punya pemegang kekuasaan, tetapi bukan raja yang bisa melakukan apa saja yang dikehendaki. Ada aturan-aturan, Jadi ada Pak Deddy norma-norma. Mulyadi, Anda bukan raja yang bisa melakukan sesuka hati, karena vasektomi dengan bansos bertentangan dengan HAM, dengan agama, dengan hukum. Demikianlah akhir dari diskusi kita malam ini. Jangan lupa menonton Hot Room setiap hari Rabu jam 9 malam di Metro TV. Silakan Pak ke sini Pak. Kita mau berlomba cincin Pak. Metro TV. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.